Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas mengaku bukan muslim, tapi satu jawabannya menampar semua orang. Di sebuah kedai kopi yang ramai di pusat Baghdad, aroma kopi Arabica berbaur dengan obrolan hangat para pedagang dan cendekiawan. Abu Nawas dengan sorban miring dan senyum isengnya, duduk menyendiri di sudut, menyeruput kopi sambil sesekali melirik orang-orang di sekelilingnya. Matanya yang cerdik menangkap setiap detail, seolah sedang menyusun sebuah rencana jenaka di dalam benaknya. Tidak jauh darinya, beberapa ulama terkemuka dan tokoh masyarakat sedang berdiskusi sengit tentang ajaran agama. Suara mereka meninggi, argumen saling bersahutan, seolah berlomba menunjukkan siapa yang paling benar dan paling beriman. Abu Nawas yang biasanya ikut campur dalam perdebatan semacam itu, kali ini hanya diam, membiarkan suasananya matang sebelum ia melancarkan aksinya. Salah satu ulama, seorang pria paruh baya dengan jenggot lebat dan tatapan tajam, tiba-tiba menoleh ke arah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," serunya, "mengapa engkau hanya diam? Bukankah engkau juga seorang muslim yang taat? Mengapa tidak ikut menyumbangkan pikiranmu dalam diskusi keimanan ini?" Pertanyaan itu menarik perhatian seluruh pengunjung kedai, yang kini menatap penasaran ke arah Abu Nawas. Dengan tenang, Abu Nawas meletakkan cangkir kopinya. Ia tersenyum tipis, senyum yang selalu membuat orang bertanya-tanya apa yang akan ia katakan selanjutnya. "Maafkan hamba, Tuan Ulama," jawabnya dengan nada merendah yang dibuat-buat. "Sesungguhnya hamba tidak berhak mencampuri urusan keimanan kalian. Karena," ia jeda sesaat, "hamba bukanlah seorang muslim." Pengakuan Abu Nawas sontak menciptakan keheningan yang mencekam di kedai kopi. Mata semua orang terbelalak, rahang mereka jatuh saking terkejutnya. Seorang ulama senior sampai tersedak tehnya, sementara beberapa lainnya saling berpandangan tidak percaya. Bagaimana mungkin Abu Nawas, yang dikenal sering bergaul dengan para sufi dan ahli ibadah, bisa mengucapkan hal sebodoh itu? Berita Abu Nawas mengaku bukan muslim menyebar bagai api di Baghdad dalam waktu singkat. Dari mulut ke mulut, dari pasar ke masjid, pengakuan itu menjadi bahan perbincangan utama. Beberapa orang mencibir, menganggap Abu Nawas gila. Namun, ada pula yang penasaran, menunggu alasan di balik pernyataan kontroversial itu, yakin bahwa Abu Nawas pasti menyimpan sebuah kejutan. Kabar mengenai pengakuan Abu Nawas akhirnya sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rashid. Khalifah yang sudah sangat mengenal seluk-beluk kenakalan dan kecerdasan Abu Nawas merasa tergelitik sekaligus penasaran. Ia tahu ini bukan sekadar pengakuan biasa, pasti ada maksud tersembunyi di baliknya. Maka Khalifah segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas menghadap istana. Di ruang sidang istana yang megah, para ulama, qadi, dan cendekiawan terkemuka telah berkumpul, menanti kedatangan Abu Nawas. Suasana tegang menyelimuti ruangan. Mereka ingin mendengar langsung penjelasan dari mulut Abu Nawas, dan jika perlu, menjatuhkan hukuman atas kemurtadannya yang dianggap telah mencoreng nama baik Islam di Baghdad. Abu Nawas masuk ke ruang sidang dengan langkah santai, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Ia membungkuk hormat kepada Khalifah, lalu berdiri tegak menghadap para ulama yang menatapnya dengan tatapan menyelidik. "Wahai Abu Nawas," ujar Khalifah dengan nada serius, "benar kabar yang beredar bahwa engkau mengaku bukan seorang muslim?" "Benar ya Amirul Mukminin," jawab Abu Nawas tanpa ragu. Jawaban itu memicu bisik-bisik dan geraman tidak puas dari para ulama.
Seorang qadi maju ke depan. "Jika begitu Abu Nawas," katanya dengan suara berat, "buktikan ucapanmu. Bagaimana mungkin engkau yang lahir dan besar di lingkungan muslim tiba-tiba mengaku bukan muslim? Apakah engkau telah berpindah agama?" Abu Nawas tersenyum tipis melihat sekeliling para wajah yang penuh amarah dan kebingungan. "Tenanglah Tuan Qadi, hamba tidak berpindah agama," ia memulai. "Hamba hanya merasa bahwa gelar muslim terlalu agung untuk hamba sandang. Hamba tidak pantas disamakan dengan kalian yang begitu taat dan sempurna dalam menjalankan ajaran Islam." Para ulama merasa terhina dengan sindiran halus Abu Nawas. Salah seorang dari mereka berkata, "Omong kosong, jika engkau bukan muslim, lalu apakah engkau tidak pernah salat, tidak pernah berpuasa, tidak pernah membaca Al-Quran?" Abu Nawas mengangguk. "Tepat sekali Tuan Ulama, dan itulah mengapa hamba bukanlah muslim seperti kalian." Jawaban ini semakin membuat semua orang terheran-heran menanti apa lagi yang akan ia katakan. "Baiklah," kata Khalifah Harun al-Rashid yang sedari tadi hanya menyimak dengan seksama. "Jelaskanlah Abu Nawas, mengapa engkau merasa tidak pantas disebut muslim?" Abu Nawas mengambil napas dalam-dalam, pandangannya menyapu seluruh ruangan, menatap satu persatu wajah para ulama dan cendekiawan yang kini terdiam menunggu penjelasannya. "Ya Amirul Mukminin dan wahai para ulama yang mulia," Abu Nawas memulai. "Hamba pernah mendengar sabda Nabi Muhammad SAW, muslim sejati adalah orang yang tidak menyakiti orang lain dengan lisan dan tangannya. Hamba juga mendengar bahwa muslim adalah mereka yang hatinya bersih, yang tidak menyimpan iri dengki, yang tulus dalam beribadah, dan yang selalu mencari keridaan Allah tanpa menghakimi orang lain." Ia melanjutkan, suaranya kini terdengar lebih mantap. "Hamba melihat di sekitar hamba, begitu banyak orang yang mengaku muslim, tetapi lisan mereka tajam melukai sesama, tangan mereka ringan menzalimi, hati mereka penuh hasad dan prasangka buruk. Mereka rajin beribadah di mata manusia, tetapi melupakan esensi sejati dari keimanan. Sedangkan hamba," lanjut Abu Nawas, menunjuk dirinya sendiri, "hamba hanyalah manusia biasa yang masih sering berbuat salah, yang mungkin tidak sesempurna kalian dalam ibadah, dan yang masih berjuang membersihkan hati dari segala penyakit. Bagaimana mungkin hamba berani menyandang gelar muslim yang begitu mulia itu, jika hamba belum mampu mencapai kesempurnaan seperti yang dicontohkan Rasulullah dan yang kalian klaim telah miliki?" Sesaat, keheningan kembali menyelimuti ruang sidang. Kata-kata Abu Nawas bagai cermin yang tiba-tiba diletakkan di hadapan setiap orang. Para ulama yang tadinya penuh amarah dan merasa paling benar, kini menunduk, merenungkan setiap ucapannya. Mereka teringat betapa seringnya mereka menghakimi, bergunjing, atau bahkan menzalimi orang lain atas nama agama. Khalifah Harun al-Rashid tersenyum tipis, mengangguk penuh pengertian. "Jadi, Abu Nawas," katanya, "engkau mengaku bukan muslim, bukan karena engkau mengingkari Islam, melainkan karena engkau merasa tidak pantas menyandang gelar itu, karena belum mampu mencapai kesempurnaan iman yang sejati." "Betul sekali, ya Amirul Mukminin," jawab Abu Nawas dengan hormat. Jawaban tunggal itu yang awalnya terdengar konyol, kini menjadi tamparan keras bagi siapa saja yang merasa paling beriman, mengingatkan mereka bahwa keimanan sejati bukan hanya tentang ritual, melainkan juga tentang akhlak dan perilaku yang luhur. Cerita selanjutnya. Abu Nawas membuat peta aneh kota Baghdad dengan jalan rahasia yang tak diketahui siapapun. Di kota Baghdad yang megah, Khalifah Harun al-Rashid sedang dirundung kegelisahan. Sejak beberapa bulan terakhir,
Kota itu seringkali diserang oleh sekelompok bandit licik yang selalu berhasil kabur tanpa jejak, seolah lenyap di telan bumi. Peta-peta yang ada di istana tak pernah menunjukkan jalur pelarian mereka, membuat khalifah semakin frustrasi. Para pengawal dan menteri sudah berusaha keras, namun nihil hasil. "Abu Nawas, apakah kamu punya ide?" ujar khalifah suatu sore saat Abu Nawas sedang menghadapnya dengan senyum khasnya. "Kota ini butuh solusi, bukan sekadar penangkapan biasa. Kita butuh tahu sarang mereka." Khalifah memijat pelipisnya, tampak lelah dengan situasi yang tak kunjung membaik. Abu Nawas yang dikenal akan kecerdikan dan ide-ide gilanya tiba-tiba tersenyum lebar. "Ampun Baginda Khalifah, hamba punya sebuah gagasan. Tapi ini bukan gagasan biasa," ucapnya sambil menyeringai. "Gagasan ini membutuhkan keanehan." Khalifah mengangkat alis, sudah terbiasa dengan tingkah laku Abu Nawas yang tak terduga. "Hamba akan membuat sebuah peta, Baginda," lanjut Abu Nawas. "Bukan peta biasa, melainkan peta yang hanya bisa dimengerti oleh hamba sendiri. Peta yang mungkin, Baginda, akan terlihat sangat aneh di mata orang lain. Peta yang memuat jalan rahasia yang tak seorang pun tahu." Khalifah awalnya ragu, namun rasa penasarannya lebih besar. Abu Nawas mulai bekerja. Ia meminta lembaran perkamen terbesar yang bisa ditemukan di Baghdad, tinta dari beragam warna, dan beberapa guci berisi tanah liat. Ia mengunci diri di sebuah ruangan terpencil di istana, melarang siapapun masuk. Dari balik pintu, sesekali terdengar suara gumaman Abu Nawas atau tawa kecil yang aneh. Para pelayan dan pengawal kebingungan. Mereka melihat Abu Nawas sesekali keluar ruangan dengan wajah belepotan tinta, namun ia selalu menolak menjelaskan apa yang sedang ia lakukan. Bahkan khalifah pun tak diperbolehkan melihat prosesnya. "Ini adalah rahasia terbesar, Baginda," ujar Abu Nawas suatu kali, "yang hanya bisa terungkap saat sempurna." Setelah beberapa hari, Abu Nawas akhirnya muncul dengan membawa gulungan perkamen besar yang sudah terlipat rapi. Ia membentangkannya di hadapan khalifah. Khalifah tercengang. Peta itu sama sekali tidak menyerupai peta Baghdad yang dikenalnya. Tidak ada jalan yang jelas, tidak ada nama tempat yang terbaca. Yang ada hanyalah garis-garis berliku-liku, lingkaran-lingkaran aneh, dan gambar-gambar yang tak masuk akal. Ada gambar unta terbang, pohon kurma menari, bahkan gambar seekor keledai yang memakai sorban. "Apa-apaan ini, Abu Nawas?" tanya khalifah, mencoba menahan tawanya. "Ini lebih mirip coretan anak kecil daripada peta." Abu Nawas tersenyum misterius. "Justru disitulah keanehannya, Baginda. Setiap simbol ini adalah sebuah kode, dan setiap garis ini adalah sebuah petunjuk. Hanya hamba yang memahaminya." Khalifah menuntut penjelasan. Abu Nawas mulai menunjuk ke salah satu gambar. "Ini, Baginda, gambar unta terbang ini sebenarnya adalah jembatan tua di ujung pasar rempah. Orang-orang akan melihatnya sebagai jembatan biasa, tapi bagi hamba, itu adalah titik awal jalan rahasia menuju lorong bawah tanah yang digunakan para bandit." Khalifah semakin bingung, namun mulai tertarik. "Dan gambar pohon kurma menari ini," lanjut Abu Nawas, menunjuk ke titik lain, "adalah sebuah taman kecil di dekat kediaman para saudagar kaya. Di sana, di balik air mancur yang sudah kering, ada celah sempit yang mengarah ke sebuah rumah kosong. Rumah kosong itu sendiri adalah bagian dari jalur pelarian mereka." Abu Nawas menjelaskan dengan keyakinan penuh, seolah apa yang ia katakan adalah hal paling logis di dunia.
Abu Nawas menjelaskan bahwa setiap simbol pada peta itu mewakili sebuah titik kunci atau penanda visual yang hanya ia kenali. Misalnya bau tertentu di suatu gang sempit, pantulan cahaya matahari di sumur tua, atau bahkan suara gema di sebuah terowongan bawah tanah. Itu adalah penanda untuk sebuah jalan rahasia yang tak terlihat oleh mata biasa, kecuali bagi orang yang tahu persis apa yang dicari. Para bandit itu berpikir mereka aman karena rute mereka tidak ada di peta manapun, kata Abu Nawas. Tapi mereka tidak menyadari bahwa peta hamba tidak ditulis di atas kertas. Peta hamba terukir di dalam ingatan dan pengalaman hamba sendiri tentang Baghdad yang sejati, yang tersembunyi di balik apa yang terlihat. Khalifah mulai mengangguk-angguk. Ide gila Abu Nawas perlahan mulai masuk akal. Dengan peta aneh itu sebagai panduan, Abu Nawas memimpin sepasukan kecil pengawal yang dipercaya. Mereka bergerak di malam hari, mengikuti petunjuk aneh Abu Nawas. Para pengawal kebingungan, kadang harus merangkak di terowongan sempit yang berbau, melewati gang-gang gelap yang bahkan penduduk lokal pun enggan melewatinya, dan sesekali harus melewati kubangan lumpur. Mereka bahkan harus masuk ke sebuah kandang unta yang kotor, hanya karena Abu Nawas menunjuk seekor unta yang sedang menguap, mengatakan unta itu adalah gerbang selanjutnya. Para pengawal saling pandang, menahan tawa dan rasa jijik. Mereka tak percaya bahwa mereka menjalankan misi penangkapan bandit dengan cara seaneh ini. Setelah melalui jalur yang paling aneh dan memalukan yang pernah mereka lalui, mereka akhirnya tiba di sebuah gubuk reyot di pinggir kota. Dari gubuk itu terdengar suara tawa dan obrolan para bandit. Dengan sigap, para pengawal menyerbu masuk. Para bandit terkejut. Mereka tak menyangka akan ditemukan di tempat tersembunyi itu. "Bagaimana kalian bisa menemukan kami?" teriak salah satu bandit, wajahnya pucat pasi. "Tidak mungkin, jalur ini tidak ada di peta manapun." Abu Nawas tersenyum puas. "Memang tidak ada di peta kalian, tuan-tuan bandit, tapi ada di peta hamba." Para bandit itu berhasil ditangkap semua, tanpa ada yang lolos. Berita penangkapan para bandit itu menyebar cepat di Baghdad. Khalifah sangat gembira. Ia memuji Abu Nawas habis-habisan. "Abu Nawas, kejeniusanmu memang tak terduga. Peta anehmu itu sungguh luar biasa." Para menteri dan penasihat istana yang awalnya meragukan Abu Nawas, kini menatapnya dengan penuh kekaguman. Khalifah kemudian meminta Abu Nawas untuk menunjukkan peta aneh itu lagi. "Bisakah kamu jelaskan sekali lagi, Abu Nawas, bagaimana peta ini bekerja?" pinta Khalifah. Abu Nawas tersenyum, lalu menunjuk ke beberapa simbol. Ia menjelaskan kembali makna di balik gambar unta terbang, pohon kurma menari, dan keledai bersorban. Khalifah dan para hadirin terpingkal-pingkal mendengar penjelasannya. Peta itu memang aneh, namun efektif luar biasa. "Baginda Khalifah," ujar Abu Nawas sambil tersenyum, "terkadang hal-hal yang paling jelas tersembunyi di balik apa yang terlihat paling tidak masuk akal. Untuk menemukan kebenaran, kita harus berani melihat dari sudut pandang yang berbeda, bahkan jika itu berarti kita harus menggambar keledai bersorban di peta." Sejak hari itu, peta aneh Abu Nawas menjadi legenda di Baghdad. Khalifah Harun al-Rashid tak pernah lagi meremehkan ide-ide gila Abu Nawas, dan kota Baghdad pun kembali aman. Namun, satu hal yang pasti, jalan rahasia yang terlukis di dalam benak Abu Nawas itu tetap menjadi rahasia yang tak diketahui siapapun kecuali dirinya sendiri, tersembunyi di balik tawa dan kejeniusan Abu Nawas. Cerita selanjutnya. Balas dendam Abu Nawas paling epik, musuh auto menyesal. Di sudut-sudut pasar Baghdad yang ramai,
tempat aroma rempah berpadu dengan tawa riang dan celoteh pedagang, Abu Nawas sedang asyik bertukar pantun jenaka dengan para pembeli. Kecerdasannya yang lincah dan humornya yang segar selalu menjadi daya tarik, membuat kerumunan tak jarang pecah dalam tawa. Namun, kegembiraan itu tak luput dari penglihatan Wazir Jabir, seorang pejabat tinggi yang sombong dan iri hati. Wazir Jabir yang merasa status dan kekayaannya harusnya menarik perhatian lebih besar, seringkali terusik dengan popularitas Abu Nawas. Baginya, seorang pujangga miskin yang hanya mengandalkan kata-kata tak pantas mendapatkan apresiasi sebesar itu. Rasa dengki membara di hatinya, memicu niat jahat untuk mempermalukan Abu Nawas di depan umum. Suatu sore saat Abu Nawas sedang menikmati secangkir kopi di kedai favoritnya, seorang utusan Wazir Jabir datang menghampirinya dengan pesan yang bernada merendahkan. Wazir Jabir menantang Abu Nawas untuk menunjukkan keahliannya dalam sebuah sayembara di istana, dengan syarat yang sangat tidak masuk akal. Abu Nawas harus mengubah seekor keledai menjadi kuda dalam waktu 3 hari. Tantangan ini jelas merupakan jebakan untuk mempermalukan Abu Nawas. Seluruh isi kedai terdiam, menunggu reaksi Abu Nawas. Beberapa orang mulai berbisik-bisik mengasihani nasib pujangga cerdas itu. Namun Abu Nawas hanya tersenyum tipis, menerima tantangan tersebut dengan anggukan tenang, seolah tak ada yang aneh. Berita tentang tantangan Wazir Jabir dengan cepat menyebar ke seluruh Baghdad. Banyak yang meragukan kemampuan Abu Nawas untuk memenuhi syarat yang tidak mungkin itu, dan sebagian besar mengira ia akan menyerah. Namun, Abu Nawas tidak menunjukkan tanda-tanda keputusasaan. Sebaliknya, ia tampak sibuk dengan persiapan aneh di rumah kecilnya. Penduduk sekitar sering melihatnya keluar masuk dengan membawa berbagai jenis ramuan dan kain-kain berwarna. Desas-desus mulai beredar bahwa Abu Nawas sedang melakukan ritual sihir yang aneh untuk mengubah keledainya. Beberapa bahkan bersumpah mendengar suara-suara ganjil dari dalam rumahnya di malam hari, menambah misteri di sekitar persiapan Abu Nawas. Di tengah kehebohan itu, Wazir Jabir tak bisa menahan rasa penasarannya. Didorong oleh keyakinan bahwa Abu Nawas pasti akan gagal, ia memutuskan untuk mengunjunginya secara pribadi. Dengan jubah mewahnya, ia tiba di rumah Abu Nawas, disambut oleh aroma harum yang aneh dan pemandangan keledai Abu Nawas yang kini dihias dengan kain-kain sutra dan kalung manik-manik. Wazir Jabir mengejek, "Apakah ini sihirmu, wahai Abu Nawas? Keledai ini tampak semakin seperti keledai, bukan kuda." Abu Nawas tersenyum misterius, "Sabar, Tuanku Wazir. Hasilnya akan segera terlihat. Ada proses panjang yang harus dilewati untuk mencapai perubahan sejati." Wazir Jabir pergi dengan seringai puas, yakin bahwa Abu Nawas hanya omong kosong. Hari penentuan tiba. Lapangan di depan istana khalifah telah dipenuhi oleh kerumunan besar. Para bangsawan, pedagang, dan rakyat biasa berkumpul, penasaran ingin menyaksikan hasil sayembara yang aneh ini. Wazir Jabir berdiri tegak di samping Khalifah Harun al-Rashid, senyum mengejek tersungging di bibirnya, menanti kegagalan Abu Nawas. Suasana tegang menyelimuti. Semua mata tertuju pada gerbang istana, menunggu kemunculan Abu Nawas dan keledainya. Desas-desus tentang sihir dan ramuan yang digunakan Abu Nawas semakin kencang, menciptakan suasana misterius yang kental. Tak lama kemudian, Abu Nawas muncul, memimpin keledainya yang kini terlihat sangat berbeda. Bukan, keledai itu tidak berubah menjadi kuda secara fisik. Namun, ia mengenakan pelana emas yang berkilauan, jubah sutra berwarna-warni yang menutupi tubuhnya,
dan di kepalanya bertengger mahkota kecil berhias permata. Setiap langkahnya diiringi oleh 2 orang pelayan yang membawakan kipas bulu merak, mengipasi sang keledai layaknya seorang raja. Khalifah dan para hadirin terkesiap. Wazir Jabir melongo, bingung. Abu Nawas dengan tenang berkata, "Hamba telah memenuhi tantangan tuanku wazir. Keledai ini memang belum berubah menjadi kuda, tapi hamba telah mengubahnya menjadi seekor keledai yang sangat berharga dan berprestasi, layak disandingkan dengan kuda terbaik di Baghdad. Siapa yang akan berani mengatakan ia bukan kuda, jika harganya sudah setara dengan 100 kuda?" Ia tersenyum licik menunjuk ke arah pelana dan mahkota yang dikenakan keledainya. Wazir Jabir terdiam sejenak, wajahnya memerah karena malu dan marah. Ia berteriak, "Itu bukan kuda, itu masih keledai. Kau telah menipuku, Abu Nawas." Namun Abu Nawas dengan santai membalas, "Tuanku wazir, bukankah Anda sendiri yang sering mengatakan bahwa nilai sebuah benda tergantung pada bagaimana ia dihargai? Jika keledai ini kini berharga lebih dari 100 kuda dan dihormati seperti seorang bangsawan, mengapa ia tidak bisa dianggap sebagai kuda yang paling istimewa di Baghdad?" Abu Nawas melanjutkan, "Apakah seekor keledai yang dipuja dan diagungkan seperti ini masih pantas disebut keledai biasa? Bukankah kemuliaan dan harga sebuah benda terletak pada nilai yang kita berikan padanya, bukan hanya pada fisiknya? Dan lagi, tuanku wazir, bukankah Anda menantang saya untuk mengubah keledai, bukan untuk mengubahnya secara fisik menjadi kuda? Saya mengubah persepsi orang terhadap keledai ini, dan dengan demikian nilai keledai ini." Khalifah Harun ar-Rasyid yang sedari tadi menahan tawa, akhirnya tak bisa menahan diri. Gelak tawanya memenuhi lapangan. Ia melihat kejenakaan dan kecerdikan Abu Nawas yang tak tertandingi. Para hadirin pun mulai tertawa, menyadari kebenaran di balik argumen Abu Nawas yang cerdik. Wazir Jabir semakin malu, merasa terjebak dalam perangkap kata-kata Abu Nawas sendiri. "Abu Nawas, kau memang tak ada duanya," ujar Khalifah sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Kau telah memenuhi tantangan dengan caramu sendiri yang luar biasa." Wazir Jabir, "Kau harus mengakui kekalahanmu." Khalifah kemudian memerintahkan agar keledai berharga itu ditempatkan di kandang terbaik istana, dan Abu Nawas diberi hadiah atas kecerdasannya. Kemenangan Abu Nawas adalah tamparan keras bagi kesombongan Wazir Jabir. Meskipun kalah telak dan dipermalukan di depan umum, Wazir Jabir bukanlah tipe orang yang mudah menyerah. Rasa dendamnya justru semakin membara. Ia bersumpah untuk membalas Abu Nawas dengan cara yang lebih licik dan mematikan. Kali ini tidak hanya mempermalukan, tetapi juga menghancurkan reputasinya secara permanen. Ia mulai merencanakan intrik-intrik di belakang layar, menyebarkan desas-desus jahat tentang Abu Nawas di kalangan pejabat istana dan pedagang kaya. Wazir Jabir berusaha memutarbalikan fakta, menggambarkan Abu Nawas sebagai seorang penipu ulung yang memanfaatkan kecerdasannya untuk keuntungan pribadi, bukan untuk kebaikan. Wazir Jabir kemudian mencari cara untuk mengalahkan Abu Nawas di ranah yang tidak bisa dimanipulasi dengan kata-kata. Ia akhirnya terpikirkan sebuah ide licik, menantang Abu Nawas dalam sebuah sayembara ilmu gaib atau sihir. Dengan bantuan seorang tukang sihir istana yang ia sogok, Wazir Jabir merasa yakin bisa mengalahkan Abu Nawas. Ia tahu bahwa Abu Nawas tidak pernah mempelajari ilmu sihir. Tantangan itu disampaikan kepada Khalifah, mengklaim bahwa Abu Nawas terlalu sombong dan perlu diuji di bidang yang lebih serius. Khalifah yang selalu ingin melihat pertunjukan menarik akhirnya menyetujui
meskipun ada keraguan dalam hatinya. Mendengar tantangan baru ini, Abu Nawas tak menunjukkan raut panik. Ia malah tersenyum tipis, seolah tahu apa yang harus ia lakukan. Kali ini, ia tidak melakukan ritual aneh atau mengumpulkan benda-benda mencurigakan. Sebaliknya, ia menghabiskan waktunya di perpustakaan istana, membaca buku-buku kuno tentang astronomi dan optik. Para pengikut Wazir Jabir mencoba memata-matai Abu Nawas, tetapi mereka hanya menemukan dia tertawa sendiri sambil membolak-balik halaman-halaman buku yang tebal. Mereka melaporkan bahwa Abu Nawas tidak menunjukkan tanda-tanda persiapan sihir sama sekali, yang membuat Wazir Jabir semakin yakin akan kemenangannya. Hari sayembara tiba. Wazir Jabir dan tukang sihirnya memamerkan trik-trik yang mengesankan, memunculkan api dari tangan kosong, membuat benda melayang, dan mengubah warna air. Kerumunan terkesima dan Wazir Jabir menyeringai penuh kemenangan. Lalu giliran Abu Nawas. Dengan tenang, ia meminta agar semua lampu di ruangan dipadamkan hingga gelap gulita. Ketika ruangan sudah gelap total, Abu Nawas menyalakan sebuah lentera kecil yang ia arahkan ke dinding kosong. Perlahan, di dinding itu mulai muncul gambar-gambar bergerak yang sangat jelas. Pemandangan pasar Baghdad, istana khalifah, bahkan wajah Wazir Jabir yang sedang tersenyum sinis. Kerumunan berteriak kagum, mengira itu adalah sihir yang luar biasa. Wazir Jabir dan tukang sihirnya tercengang, tak mengerti bagaimana Abu Nawas melakukannya. Khalifah Harun ar-Rasyid yang juga kagum, bertanya kepada Abu Nawas, "Sihir macam apa ini wahai Abu Nawas? Ini jauh lebih hebat dari yang pernah kulihat." Abu Nawas tersenyum. "Ini bukan sihir, Tuanku Khalifah. Ini adalah ilmu pengetahuan, sebuah cerminan dari alam semesta yang telah Allah berikan kepada kita untuk dipelajari." Ia kemudian menjelaskan bagaimana ia menggunakan cermin cekung, lensa, dan cahaya lentera untuk memproyeksikan gambar-gambar yang diambilnya dari luar ruangan melalui lubang kecil, menciptakan ilusi bergerak di dinding. Sihir yang dilakukan Wazir Jabir dan tukang sihirnya hanyalah trik tangan dan tipuan mata, lanjut Abu Nawas. Sedangkan yang hamba tunjukkan adalah prinsip dasar cahaya dan optik. Perbedaannya adalah sihir akan pudar saat rahasianya terungkap, sementara ilmu pengetahuan akan terus berkembang dan memberikan manfaat bagi umat manusia. Wazir Jabir yang tadinya congkak, kini merasa sangat kecil. Ia tidak hanya kalah dalam sayembara, tetapi juga dipermalukan karena kebodohannya sendiri. Ia menyadari bahwa usahanya untuk menjatuhkan Abu Nawas selalu berakhir dengan kegagalan yang memalukan baginya. Kejenakaan dan kecerdasan Abu Nawas telah mengalahkannya di setiap kesempatan, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan pengetahuan yang tak terduga. Sejak saat itu, Wazir Jabir tidak pernah lagi berani mencari masalah dengan Abu Nawas. Ia menyadari bahwa Abu Nawas adalah lawan yang tak terkalahkan, bukan karena sihir, tetapi karena akal dan kecerdasannya yang melampaui batas. Ia menyesali semua perbuatannya, dan Abu Nawas telah berhasil membalas dendamnya dengan cara yang paling epik, mengubah musuhnya menjadi penyesalan abadi. Cerita selanjutnya. Air tenang menghanyutkan rahasia Abu Nawas yang tak pernah diungkap. Di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad yang selalu ramai, desas-desus aneh mulai menyebar seperti angin gurun. Bukan tentang harga rempah-rempah yang melambung atau kabar karavan baru dari Persia, melainkan tentang Abu Nawas, si pujangga sekaligus siasat ulung yang terkenal dengan akalnya yang licin. Kabarnya, ia terlihat beberapa kali mondar-mandir di dekat kediaman seorang saudagar kaya nan kikir, Tuan Basir, dengan gerak-gerik yang tak biasa.
Biasanya Abu Nawas akan berlagak santai, terkadang bersenandung atau sesekali melontarkan lelucon pada siapa saja yang melintas. Namun kali ini ia tampak serius, bahkan cenderung mengamati. Para pedagang yang mengenalnya mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya apa gerangan yang sedang direncanakan oleh si jenius nyentrik itu. Apakah ini salah satu dari triknya yang terkenal untuk mengelabui para pembesar? Tuan Basir sendiri, seorang pria berjanggut lebat yang terkenal dengan kekikiran dan sifat curiganya, tentu saja tidak luput dari bisikan-bisikan pasar tersebut. Ia telah mendengar banyak cerita tentang bagaimana Abu Nawas berhasil mengerjai orang-orang berkedudukan tinggi dengan cara yang paling tidak terduga. Rasa was-was mulai menyelimuti hatinya yang sekeras batu. Ia memerintahkan beberapa pelayannya untuk mengawasi setiap gerak-gerik Abu Nawas. "Jangan sampai ia mendekati propertiku," serunya dengan suara bergetar. Tuan Basir yakin di balik tatapan kosong Abu Nawas ada niat licik yang sedang dirajut, siap untuk meruntuhkan tembok kekayaannya yang telah ia bangun dengan susah payah. Beberapa hari kemudian, sebuah gulungan perkamen berhiaskan stempel kerajaan tiba di gubuk sederhana Abu Nawas. Pesan itu berisi undangan dari Khalifah Harun ar-Rasyid sendiri, memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana pada malam itu juga. Sebuah panggilan yang sangat mendadak dan tidak biasa, bahkan untuk Abu Nawas yang sering berinteraksi dengan Khalifah. Abu Nawas membaca undangan itu dengan kening berkerut. Undangan mendadak seperti ini biasanya berarti ada masalah besar yang harus diselesaikan, atau setidaknya sebuah teka-teki rumit yang hanya ia yang bisa pecahkan. Ia bertanya-tanya, apakah ini ada hubungannya dengan Tuan Basir, ataukah ada hal lain yang lebih besar di balik panggilan ini? Ketika tiba di istana, Abu Nawas disambut oleh Khalifah yang tampak gelisah. "Abu Nawas," ujar Khalifah dengan suara berat, "aku mendengar desas-desus aneh tentang dirimu dan Tuan Basir. Apakah ada sesuatu yang kau sembunyikan?" Khalifah menatap tajam, mencoba membaca pikiran Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum tipis. "Ampun Tuanku Khalifah, hamba hanyalah mengamati. Seperti air yang tenang, ia dapat menyembunyikan kedalaman yang tak terduga." Khalifah mengerutkan dahi, tidak mengerti apa yang dimaksud Abu Nawas. Namun, ia tahu bahwa setiap perkataan Abu Nawas memiliki makna terselubung. Keesokan harinya, tak disangka, Tuan Basir datang sendiri ke gubuk Abu Nawas. Wajahnya pucat pasi, dan keringat dingin membasahi keningnya. Ia tampak seperti baru saja melihat hantu, jauh dari citranya sebagai saudagar yang angkuh dan tak gentar. Abu Nawas menyambutnya dengan senyum misterius. "Abu Nawas, aku mohon, hentikan semua ini." Tuan Basir hampir berlutut. "Aku akan memberikan apapun yang kau minta, asalkan kau berhenti menggangguku." Abu Nawas pura-pura tidak mengerti. "Mengganggu apa Tuan Basir? Hamba tidak melakukan apa-apa." Tuan Basir kemudian menceritakan mimpi buruknya yang berulang setiap malam, di mana ia melihat seluruh harta kekayaannya mengalir seperti air bah, dan Abu Nawas berdiri di atasnya, tersenyum licik. "Mimpi itu terlalu nyata," serunya. "Aku tahu ini perbuatanmu. Kau pasti telah menyihirku." Abu Nawas menatap Tuan Basir dengan iba, atau setidaknya ia berusaha terlihat demikian. "Tuan Basir, aku tidak menyihir siapapun. Mungkin tuanku perlu menenangkan pikiran, atau mungkin ada hal yang lebih dalam yang perlu tuanku renungkan." Ia sengaja menggantungkan kalimatnya, membuat Tuan Basir semakin penasaran sekaligus ketakutan. Tuan Basir yang putus asa akhirnya memohon bantuan Abu Nawas untuk menghilangkan kutukan yang ia rasakan. Abu Nawas setuju
dengan satu syarat. Tuan Basir harus menyediakan sejumlah besar kendi kosong dan air mawar murni. Tuan Basir yang sudah kalut pun menyanggupinya. Setelah Tuan Basir menyediakan semua yang diminta, Abu Nawas mulai meracik ramuannya. Ia mengisi kendi-kendi kosong itu dengan air mawar, lalu membacakan mantra-mantra aneh yang ia karang sendiri, sambil sesekali mencampurkan sejumput bubuk entah apa. "Ini adalah air zam-zam palsu," bisik Abu Nawas dengan nada serius. "Jika Tuan Basir meminumnya, semua kutukan akan hilang. Namun ada syarat lain yang lebih ganjil." Abu Nawas meminta Tuan Basir untuk meminum air tersebut hanya di malam hari, di bawah cahaya bulan purnama, dan sambil mengenakan pakaian terbalik. Tuan Basir yang sudah tidak waras karena ketakutan, menuruti semua instruksi Abu Nawas tanpa ragu. "Dan satu hal lagi Tuan Basir," tambah Abu Nawas. "Setiap kali tuanku minum, tuanku harus mengucapkan, 'Air tenang menghanyutkan, kekikiran menyengsarakan.' Ini adalah mantra penawar." Tuan Basir mengangguk patuh, benar-benar yakin bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang dukun sakti. Malam purnama tiba. Sesuai instruksi Abu Nawas, Tuan Basir mengenakan pakaian terbalik, memegang kendi berisi air zam-zam palsu, dan mulai meminumnya di halaman rumahnya yang luas. Sambil menenggak air mawar itu, ia mengulang-ulang mantra yang diajarkan Abu Nawas. Air tenang menghanyutkan, kekikiran menyengsarakan. Suara gumaman aneh Tuan Basir, ditambah penampilannya yang lucu di bawah sinar bulan, menarik perhatian para tetangga. Mereka terbangun dari tidurnya, penasaran dengan keributan yang terjadi. Dari balik jendela, mereka mengintip dan terkejut melihat tingkah aneh Tuan Basir. Beberapa penjaga istana yang sedang berpatroli juga mendengar suara aneh itu dan mendekati kediaman Tuan Basir. Mereka melihat pemandangan yang tak masuk akal. Seorang saudagar kaya nan kikir yang selama ini dikenal sangat terhormat, kini berlagak seperti orang gila, meminum air dari kendi sambil menggumamkan mantra. Kabar tentang kegilaan Tuan Basir dengan cepat menyebar ke seluruh Baghdad. Para tetangga dan penjaga bersumpah bahwa mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tuan Basir, tanpa sadar, telah menjadi tontonan publik, dan reputasinya hancur dalam semalam. Keesokan paginya, Tuan Basir dipanggil menghadap khalifah. Wajahnya merah padam karena malu, dan ia tak berani menatap mata khalifah. Khalifah yang telah mendengar semua cerita, menatap Abu Nawas dengan senyum tertahan. "Abu Nawas, bisakah kau jelaskan semua ini?" Abu Nawas melangkah maju. "Tuanku Khalifah, hamba tidak menyihir Tuan Basir. Hamba hanya memberikan pelajaran tentang makna air tenang menghanyutkan." Ia kemudian menjelaskan bahwa air zam-zam palsu itu hanyalah air mawar biasa, dan mantra serta ritual ganjil itu dirancang untuk membuat Tuan Basir mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. "Tuanku Khalifah, Tuan Basir adalah orang yang sangat kaya, namun ia juga sangat kikir. Kekikirannya telah membuatnya buta akan sekitarnya dan ia selalu curiga terhadap siapapun yang mendekatinya," jelas Abu Nawas. "Hamba ingin menunjukkan kepadanya bahwa air tenang meski terlihat tidak berbahaya dapat menghanyutkan apa saja, termasuk reputasi dan harga diri. Jika seseorang tidak berhati-hati dan terlalu terobsesi dengan hal-hal duniawi." Khalifah tertawa terbahak-bahak. "Jadi kau ingin mengajarinya bahwa kekikiran dapat menghanyutkan jiwanya?" Abu Nawas mengangguk. "Tepat sekali tuanku. Hamba hanya membuka matanya agar ia melihat betapa rapuhnya harga diri di hadapan keangkuhan dan kekikiran." Sejak kejadian itu, Tuan Basir menjadi orang yang sangat berbeda.
Ia tidak lagi sekikir dahulu. Rasa malu yang ia alami telah menyadarkannya betapa bodohnya ia telah bersikap. Ia mulai menyumbangkan sebagian hartanya untuk kaum miskin dan tidak lagi mencurigai setiap orang. Ia bahkan sesekali terlihat tersenyum, sesuatu yang langka sebelum ini. Ia sadar bahwa kekayaan yang ia miliki tidak ada artinya jika ia hidup dalam ketakutan dan kesendirian. Pelajaran dari Abu Nawas, meskipun pahit dan memalukan, telah mengubahnya menjadi manusia yang lebih baik. Ia akhirnya memahami arti sejati dari air tenang menghanyutkan. Abu Nawas seperti biasa menghilang dari pandangan setelah berhasil melaksanakan misinya. Ia kembali menjadi pujangga dan orang biasa di pasar, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun cerita tentang Tuan Basir dan air zam-zam palsu menjadi legenda baru di Baghdad. Kisah ini membuktikan sekali lagi bahwa di balik humor dan tingkah laku Abu Nawas yang aneh, selalu tersimpan kecerdasan dan kebijaksanaan yang mendalam. Ia adalah master dalam menggunakan cara yang tidak konvensional untuk memberikan pelajaran yang berharga, mengubah musuh menjadi orang yang lebih baik, dan menegaskan bahwa terkadang hal-hal yang terlihat sederhana dan tenang dapat memiliki dampak yang paling menghanyutkan dan mengubah hidup. Cerita selanjutnya. Perang kata Abu Nawas dan Abu Jahil di istana. Istana Baghdad selalu ramai dengan intrik dan tawa, kini dihebohkan oleh kedatangan seorang ulama baru dari negeri seberang. Namanya Abu Jahil, seorang pria dengan janggut lebat dan sorban menjulang, yang dikenal dengan kepandaiannya dalam berdebat dan menguasai berbagai ilmu agama. Kedatangannya disambut meriah oleh para petinggi istana, termasuk Khalifah Harun al-Rashid sendiri yang selalu haus akan hiburan intelektual. Abu Jahil dengan gaya bicaranya yang meyakinkan segera menarik perhatian Khalifah. Ia memaparkan berbagai fatwa dan tafsir dengan begitu gamblang membuat para hadirin terkesima. Beberapa kali Khalifah mengangguk-angguk setuju, tanda kekagumannya pada kecerdasan dan retorika Abu Jahil yang memukau. Suasana istana seakan-akan menemukan bintang baru, yang sinarnya mulai mengungguli para cendekiawan lainnya. Di sisi lain, Abu Nawas, sang pujangga istana yang terkenal dengan kecerdasan dan kelucuannya, hanya tersenyum tipis dari sudut ruangan. Ia mengamati gelagat Abu Jahil dengan saksama, menimbang setiap kata yang keluar dari bibir ulama baru itu. Abu Nawas tahu betul bahwa di balik jubah kesalehan dan kepintaran yang dipamerkan, seringkali tersimpan kesombongan dan keinginan untuk mendominasi. Bagi Abu Nawas, arena istana adalah panggung sandiwara terbesar. Ia telah melihat banyak karakter datang dan pergi dengan segala ambisi dan kepura-puraan mereka. Abu Jahil dengan segala hormat tampak seperti pemain baru yang terlalu bersemangat untuk memenangkan pertunjukan. Abu Nawas merasa akan tiba saatnya ia harus turun tangan, bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk sedikit meluruskan, dan tentu saja menghadirkan tawa di tengah ketegangan. Setelah beberapa hari di istana, reputasi Abu Jahil semakin melambung. Para pejabat berlomba-lomba memuji kebijaksanaan dan pengetahuannya yang luas. Mereka membandingkannya dengan ulama-ulama besar terdahulu, bahkan ada yang berani menyebutnya sebagai penerus Imam Syafi'i. Khalifah pun tampak senang dengan suasana baru ini, karena istana kini semakin hidup dengan diskusi-diskusi intelektual yang sengit. Namun, di tengah semua pujian itu, Abu Nawas mulai merasa jengah. Ia melihat bahwa Abu Jahil semakin besar kepala, seringkali memandang rendah pendapat orang lain,
dan menganggap dirinya paling benar. Kesombongan mulai terpancar jelas dari setiap gerak-geriknya, dan hal itu sungguh tidak disukai oleh Abu Nawas, yang selalu menjunjung tinggi kerendahan hati dan kebijaksanaan sejati. Suatu sore, saat semua pejabat berkumpul di balerung istana, Khalifah Harun al-Rashid bertanya kepada Abu Jahil tentang makna sebuah syair kuno yang rumit. Dengan sigap, Abu Jahil menjelaskan panjang lebar, menggunakan bahasa yang tinggi dan penuh istilah-istilah sulit. Semua orang mengangguk-angguk, seolah-olah mengerti, meskipun sebagian besar dari mereka sebenarnya bingung. Melihat hal itu, Abu Nawas tiba-tiba mengangkat tangannya. "Ampun Tuanku Khalifah," ujarnya. "Hamba jadi teringat perumpamaan tentang seekor merak yang begitu bangga dengan ekornya yang indah, sehingga ia lupa bagaimana cara terbang." Sebuah sindiran halus yang hanya dimengerti oleh beberapa orang cerdas di sana, termasuk Abu Jahil, yang seketika raut wajahnya berubah sedikit masam. Benih persaingan mulai tumbuh, perlahan namun pasti. Sindiran Abu Nawas tidak luput dari perhatian Abu Jahil. Ia merasa harga dirinya sedikit terusik, terlebih di depan khalifah dan para pejabat lainnya. Meskipun ia mencoba untuk tetap tenang, namun di dalam hatinya ia menyimpan kegeraman. Ia tahu bahwa Abu Nawas adalah lawan yang tidak bisa dianggap remeh, namun ia juga yakin bahwa kepintarannya jauh melampaui kelucuan Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, Abu Jahil secara terbuka menyatakan di hadapan khalifah bahwa ia ingin mengadakan sebuah duel intelektual dengan siapapun di istana yang berani menantangnya. Ia ingin membuktikan siapa yang paling berilmu dan paling mampu berargumen dengan fasih. Tentu saja mata semua orang langsung tertuju pada Abu Nawas, yang masih duduk santai seolah tidak mendengar apa-apa. Khalifah Harun al-Rashid yang selalu menyukai tontonan yang menarik tersenyum lebar. Ia menoleh ke arah Abu Nawas dan bertanya, "Abu Nawas, apakah engkau bersedia menerima tantangan dari ulama terpandang ini?" Semua mata kini tertuju pada Abu Nawas, menantikan jawabannya. Ada yang penasaran, ada yang khawatir, dan ada pula yang diam-diam menertawakan dalam hati. Dengan senyum khasnya, Abu Nawas berdiri. "Ampun Tuanku Khalifah," katanya dengan suara tenang. "Hamba hanyalah seorang yang gemar bermain kata, tidak sebanding dengan keagungan ilmu Abu Jahil. Namun, jika ini adalah perintah Tuanku, dan jika duel ini akan membawa kebaikan bagi kita semua, maka hamba bersedia. Asalkan duel ini bukanlah tentang siapa yang lebih banyak membaca kitab, melainkan siapa yang lebih bijak dalam memahami maknanya." Deklarasi perang kata telah diucapkan. Khalifah Harun al-Rashid sangat gembira dengan kesediaan Abu Nawas. Ia kemudian memerintahkan para menteri untuk menyiapkan segala sesuatu untuk duel akbar ini. Namun, Abu Nawas tiba-tiba mengajukan sebuah syarat yang membuat semua orang terkejut. "Tuanku Khalifah," ujarnya, "agar duel ini adil, kami tidak akan menggunakan kitab, tidak akan mengutip hadis, dan tidak akan merujuk pada fatwa apapun. Kami hanya akan menggunakan akal dan logika." Abu Jahil, yang semula yakin akan memenangkan duel ini dengan modal pengetahuannya yang luas, tampak sedikit pucat. Ia terbiasa berdebat dengan mengutip berbagai referensi, dan kini ia diminta untuk tidak menggunakannya. Namun, gengsi sudah dipertaruhkan, dan ia tidak bisa mundur. Dengan berat hati, ia menyetujui syarat aneh Abu Nawas tersebut. Tidak cukup sampai di situ, Abu Nawas kembali mengajukan syarat yang lebih menggelitik. "Dan yang terakhir Tuanku," lanjutnya, "setiap pernyataan yang tidak dapat dijawab dengan masuk akal oleh lawan atau yang membuat lawan kebingungan akan dihitung sebagai 1 poin.
Siapa yang paling banyak mengumpulkan poin, dialah pemenangnya. Khalifah tertawa terbahak-bahak mendengar aturan yang tidak biasa ini. Abu Jahil mengernyitkan dahi. Ini adalah aturan yang sangat tidak lazim, dan ia merasa Abu Nawas sedang mencoba mengakalinya. Namun, ia tidak mau terlihat gentar di depan Khalifah. "Baiklah Abu Nawas," katanya dengan nada menantang. "Kuperkenankan semua syaratmu. Semoga akalmu cukup tajam untuk menghadapi kebijaksanaan sejati." Pertandingan akbar pun akan segera dimulai. Hari yang dinanti tiba. Seluruh pejabat istana, para ulama, dan bahkan rakyat jelata yang berhasil masuk ke dalam istana memadati balairung. Khalifah Harun al-Rashid duduk di singgasananya, dengan Abu Nawas dan Abu Jahil berdiri di hadapannya. Suasana begitu hening. Semua mata tertuju pada dua sosok yang akan beradu akal ini. Abu Jahil sebagai penantang mendapat giliran pertama. Dengan suara lantang dan penuh percaya diri, ia melontarkan pertanyaan pertamanya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," ujarnya, "jika seekor burung terbang dari sarangnya di pagi hari, berapa banyak bulu yang akan rontok dari tubuhnya sebelum ia kembali pada senja hari?" Pertanyaan yang terdengar sederhana, namun menyimpan jebakan. Semua orang terdiam, mencoba memikirkan jawaban yang logis. Ini adalah pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan ilmu agama atau filsafat, dan tampaknya menguji kemampuan Abu Nawas dalam berpikir cepat. Abu Nawas hanya tersenyum tipis, tidak sedikit pun terlihat gugup. "Ampun Tuanku Khalifah," jawab Abu Nawas. "Bulu yang rontok dari tubuh burung itu akan sama dengan jumlah bulu yang ada di tubuhnya saat ia kembali ke sarang pada senja hari. Tidak lebih, tidak kurang." Jawaban ini membuat Abu Jahil terdiam, kebingungan. Bagaimana mungkin? Semua orang mulai berbisik-bisik, mencoba mencerna jawaban Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rashid tersenyum tipis, memahami maksud Abu Nawas. Ini adalah poin pertama untuk Abu Nawas. Kini giliran Abu Nawas untuk mengajukan pertanyaan. Abu Jahil masih terlihat kesal dengan jawaban Abu Nawas sebelumnya, dan ia berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa Abu Nawas tidak akan memberikan pertanyaan yang mudah. Dengan tatapan jenaka, Abu Nawas menatap Abu Jahil. "Wahai Abu Jahil," kata Abu Nawas, "jika seekor katak melompat dari sumur sedalam 7 hasta, dan setiap lompatan ia maju 1 hasta namun tergelincir setengah hasta, berapa kali ia harus melompat agar dapat keluar dari sumur itu?" Pertanyaan ini membuat Abu Jahil mengernyitkan dahi. Ia segera mulai menghitung-hitung dalam benaknya. Abu Jahil mulai menghitung dengan serius. Lompatan pertama maju 1 hasta, tergelincir setengah, jadi hanya maju setengah hasta. Lompatan kedua maju 1 hasta lagi, tergelincir setengah, jadi total maju 1 hasta. Ia terus menghitung, semakin lama semakin rumit. Para hadirin mulai gelisah menunggu jawaban dari Abu Jahil. Setelah beberapa saat, keringat mulai membasahi dahi Abu Jahil. Ia tidak bisa menemukan jawaban yang pasti. Ia terjebak dalam perhitungan yang berbelit-belit. Akhirnya, dengan wajah merah padam, ia menyerah. Aku tidak dapat menemukan jawaban yang tepat," ucapnya. Abu Nawas tersenyum menang. "Sederhana wahai Abu Jahil," kata Abu Nawas, "katak itu tidak akan pernah keluar dari sumur, karena setiap ia melompat, ia selalu tergelincir dan tidak akan pernah mencapai bibir sumur." Semua orang tertawa dan Khalifah Harun al-Rashid mengumumkan 2 poin untuk Abu Nawas. Abu Jahil kini berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Ia sudah tertinggal 2 poin.
Rasa malu dan marah bercampur aduk di dalam dirinya. Ia harus membalikkan keadaan. Dengan segenap konsentrasi, ia melontarkan pertanyaan pamungkasnya kepada Abu Nawas. Sebuah pertanyaan yang ia yakin tidak akan bisa dijawab. "Wahai Abu Nawas," kata Abu Jahil dengan suara bergetar, "manakah yang lebih dahulu ada, telur atau ayam?" Pertanyaan klasik yang selalu menjadi perdebatan sengit di kalangan cendekiawan. Dan seringkali tidak ada jawaban yang pasti. Abu Jahil yakin kali ini Abu Nawas akan terdiam 1000 bahasa. Seluruh Balairung hening menantikan jawaban Abu Nawas. Pertanyaan ini memang sulit dan sebagian besar orang yakin bahwa Abu Nawas akan kesulitan kali ini. Namun Abu Nawas justru tersenyum lebar. Ia tidak memikirkan jawaban yang filosofis atau ilmiah. "Ampun Tuanku Khalifah," ujar Abu Nawas. "Hamba mohon, Abu Jahil yang mulia, katakanlah kepadaku, mengapa engkau menanyakan itu?" Jawaban ini membuat Abu Jahil terkejut. Ia tidak siap dengan pertanyaan balik. "Karena itu adalah pertanyaan yang sulit dijawab," serunya. Abu Nawas mengangguk-angguk. "Tepat sekali, wahai Abu Jahil. Pertanyaan itu sulit dijawab karena ia tidak logis untuk sebuah duel akal seperti ini," kata Abu Nawas. "Namun, jika engkau ingin tahu, maka sudah pasti yang ada lebih dahulu adalah ayam, karena tidak mungkin ada telur tanpa adanya ayam yang bertelur. Pun sebaliknya." Abu Jahil terdiam, tak bisa membantah. Jawaban Abu Nawas, meskipun terdengar sederhana, mengandung logika yang sulit dipatahkan dalam konteks pertanyaan yang ia ajukan. Khalifah Harun al-Rashid yang telah menahan tawanya akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Cukup, cukup," serunya. "Abu Nawas adalah pemenangnya. Akal budinya yang tajam dan jenaka telah memenangkan duel ini." Abu Jahil dengan wajah memerah menahan malu, akhirnya mengakui kekalahannya. Sejak hari itu, ia belajar banyak tentang kerendahan hati dan bahwa kecerdasan sejati tidak hanya terletak pada pengetahuan yang luas, melainkan juga pada kemampuan berpikir logis dan jenaka. Abu Nawas kembali menjadi bintang istana dan duel akbar ini menjadi kisah lucu yang diceritakan turun-temurun di Baghdad. Cerita selanjutnya. Tong kosong nyaring bunyi, tapi Abu Nawas diam-diam jadi raja sehari. Di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad yang ramai, aroma rempah dan kopi menyeruak di udara. Di sebuah kedai kopi yang selalu penuh, para pedagang dan petinggi kota berkumpul, bersaing dalam adu mulut dan kesombongan. Mereka membual tentang kekayaan, koneksi, dan kepintaran masing-masing, seolah-olah siapa yang paling nyaring bicaralah yang paling berkuasa. Abu Nawas seperti biasa duduk di sudut menyeruput kopinya dengan tenang. Senyum tipis terukir di bibirnya saat mendengar celotehan para tong kosong di sekelilingnya. Ia tahu betul semakin keras seseorang membual, semakin besar pula kekosongan di dalam dirinya. Ia memilih untuk menjadi pendengar yang cermat, mengamati setiap detail, dan menyimpan ide-ide licik di benaknya. Tiba-tiba, Qadi Agung, seorang pria berperut buncit dengan sorban megah, mengangkat suaranya yang serak. "Wahai penduduk Baghdad, aku mendengar banyak omong kosong hari ini. Siapa di antara kalian yang berani membuktikan kepintaran dan kebijaksanaannya bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan tindakan?" Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada Qadi. Para pedagang yang tadi riuh mendadak ciut. Tak ada yang berani maju. Abu Nawas dengan santai
meletakkan cangkirnya. "Jika boleh hamba mencoba, Yang Mulia Qadi," ujarnya dengan suara rendah, nyaris berbisik. Sontak tawa meledak. Abu Nawas, si pembuat syair dan lelucon itu, apa yang bisa dia lakukan selain membuat orang tertawa? Ejek salah seorang pedagang. Qadi Agung, meskipun awalnya skeptis, tertarik dengan keberanian Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, apa rencanamu?" Abu Nawas bangkit, mendekati Qadi dengan langkah tenang. "Hamba memerlukan sebuah tong besar, Yang Mulia. Tong kosong yang paling nyaring bunyinya." Para hadirin saling pandang, bingung. Qadi, meskipun tidak mengerti, memerintahkan bawahannya untuk mencari tong kosong terbesar dan terkeras bunyinya di seluruh Baghdad. Tak lama, sebuah tong besar dari kayu jati yang berbunyi sangat nyaring saat diketuk dibawa ke kedai. Abu Nawas tersenyum misterius. Malam itu Abu Nawas tidak tidur. Ia membawa tong tersebut ke rumahnya, jauh dari keramaian pasar. Di bawah cahaya rembulan, ia mulai melakukan sesuatu yang aneh. Ia menghabiskan berjam-jam memasukkan berbagai benda kecil ke dalam tong itu, mulai dari kerikil, koin tembaga, hingga biji-bijian. Setiap kali ia menggoncang tong itu, suara yang dihasilkan semakin berbeda, semakin kompleks. Ia menguji setiap nada, setiap gemuruh, hingga ia yakin bahwa tong kosong itu kini memiliki isi yang tak terduga dan suaranya tak lagi nyaring tanpa makna. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa tong yang sudah berisi itu ke alun-alun kota, tepat di depan istana Khalifah Harun ar-Rasyid. Sebuah kerumunan besar sudah berkumpul, penasaran dengan apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Qadi Agung dan para pejabat tinggi juga hadir, memasang wajah serius dan sedikit kebingungan. Abu Nawas meletakkan tong itu di tengah lapangan, lalu memukulnya pelan dengan sebuah palu kecil. Alih-alih suara kosong yang nyaring, terdengar gemuruh yang aneh, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya, menciptakan melodi yang tak terduga. Abu Nawas kemudian naik ke atas mimbar dadakan. "Wahai penduduk Baghdad," serunya dengan suara lantang yang mengejutkan banyak orang karena biasanya ia berbicara pelan. "Kalian semua tahu peribahasa tong kosong nyaring bunyinya, bukan? Hari ini saya akan membuktikan bahwa tong yang diam-diam berisi justru bisa menjadi raja sehari." Sontak, bisikan, dan keramaian pecah. Apa maksud Abu Nawas? Bagaimana bisa sebuah tong menjadi raja? Qadi Agung mengerutkan kening, mencoba memahami teka-teki yang dilontarkan Abu Nawas, sementara Khalifah Harun ar-Rasyid yang kebetulan sedang mengamati dari balkon istananya tersenyum geli. "Mulai sekarang," lanjut Abu Nawas menunjuk tong di depannya, "tong ini akan menjadi raja sehari. Dan karena ia adalah raja, ia memiliki aturan yang harus dipatuhi seluruh warga Baghdad." Suasana semakin hening, orang-orang bertanya-tanya. "Aturan pertama," kata Abu Nawas, "siapapun yang berani mengeluh atau membual tentang kekayaan, kedudukan, atau kepintarannya harus membayar denda 1 dinar ke dalam tong ini. Dan tong ini sebagai raja akan menentukan apakah keluhan atau bualan itu pantas dihukum." Para pedagang dan pejabat yang tadi sibuk membual mendadak pucat. Mereka yang terbiasa bersaing dalam omong kosong kini harus berhati-hati. Sementara itu, rakyat jelata yang sering terpinggirkan mulai tersenyum. Ini adalah kesempatan mereka untuk melihat para sombong itu sedikit bungkam. Beberapa orang mencoba mengeluh dengan nada samar, tetapi Abu Nawas dengan kecerdikannya selalu dapat menangkapnya dan meminta mereka memasukkan dinar ke dalam tong. Tong itu semakin berat dan bunyinya semakin kaya
dengan koin-koin yang masuk. Seorang pedagang kain yang terkenal pelit dan sombong lewat di depan Tong. Ia menghela napas panjang dan berkata, "Ah, sulit sekali zaman sekarang mencari keuntungan. Untunglah kain-kain saya selalu laku keras meskipun persaingan begitu ketat." Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Abu Nawas sudah menunjuk Tong itu. "1 dinar untuk tuan pedagang. Anda baru saja membual tentang keuntungan dan keluhan yang tidak pada tempatnya," ujar Abu Nawas tegas. Dengan wajah masam, pedagang itu terpaksa memasukkan dinar pertamanya ke dalam tong. Suara dentingan koin di dalam tong terdengar jelas. Tak butuh waktu lama, tong itu mulai terisi. Setiap kali ada yang membual atau mengeluh tentang hal-hal sepele atau mencoba memamerkan kemewahannya, Abu Nawas akan dengan sigap meminta mereka membayar denda. Tong yang tadinya kosong dan nyaring kini mulai berat dan mengeluarkan bunyi kerincingan yang menyenangkan. Melihat hal ini, Khalifah Harun al-Rashid dari balkonnya semakin terhibur. Ia tidak menyangka Abu Nawas bisa mengubah sebuah peribahasa menjadi sumber hiburan dan, yang lebih penting, pelajaran berharga bagi rakyatnya. Seorang pejabat tinggi yang selalu pamer dengan perhiasannya tanpa sadar mengeluh tentang beratnya kalung emasnya. Abu Nawas segera memintanya membayar denda. Pejabat itu mencoba protes, tetapi Abu Nawas hanya menunjuk Tong. "Raja telah berbicara, Yang Mulia." Akhirnya, pejabat itu pun mengalah. Dengan wajah merah padam, ia memasukkan dinarnya ke dalam tong. Keadilan ditegakkan oleh Raja Tong, dan ini membuat banyak warga merasa senang, karena untuk pertama kalinya, orang-orang sombong itu mendapatkan balasannya. Di penghujung hari, tong itu sudah sangat berat. Abu Nawas mengumumkannya, "Wahai penduduk Baghdad, lihatlah, tong yang tadinya kosong dan hanya nyaring bunyinya, kini telah terisi penuh. Ini membuktikan bahwa tindakan nyata, sekecil apapun, jauh lebih berharga daripada 1000 omongan kosong." Suasana alun-alun riuh dengan tepuk tangan. Khalifah Harun al-Rashid turun dari balkonnya, tersenyum lebar. Ia tahu Abu Nawas telah memberikan pelajaran berharga kepada seluruh Baghdad dengan cara yang unik dan tak terlupakan. Khalifah Harun al-Rashid menghampiri Abu Nawas. "Abu Nawas," katanya, "engkau telah membuktikan bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari gemuruh kata-kata, melainkan dari tindakan yang diam-diam namun berarti. Engkau memang pantas menjadi raja sehari." Abu Nawas tersenyum hormat. "Ampun Tuanku Khalifah, hamba hanyalah pelayan yang mencoba menyampaikan pelajaran." Khalifah kemudian memerintahkan agar seluruh isi tong tersebut dibagikan kepada fakir miskin di Baghdad. Sejak hari itu, peribahasa tong kosong nyaring bunyinya mendapatkan makna baru di Baghdad. Orang-orang mulai lebih berhati-hati dalam berbicara dan lebih menghargai tindakan daripada sekadar janji atau bualan. Abu Nawas, si raja sehari yang diam-diam, kembali menjadi dirinya yang biasa, seorang pembuat syair dan lelucon, namun kali ini dengan aura kebijaksanaan yang lebih kuat. Tong kosong itu yang tadinya hanya berbunyi nyaring, kini menjadi simbol bahwa kekayaan sejati bukanlah pada apa yang dibualkan, melainkan pada apa yang diam-diam dilakukan untuk kebaikan bersama. Dan kisah ini menjadi salah satu cerita paling lucu dan mendalam di Baghdad, dikenang dari generasi ke generasi. Cerita selanjutnya. Misteri sandal emas Sultan yang hilang, jejaknya mengarah ke rumah Abu Nawas. Pagi itu, mentari Baghdad bersinar terik, namun suasana di istana Khalifah Harun al-Rashid mendadak diselimuti kegelapan.
Sebuah berita menggemparkan menyebar dari mulut ke mulut. Sandal emas kesayangan Sultan telah raib. Sandal yang dihiasi permata nilam dan berlian itu bukan sekadar alas kaki, melainkan simbol kemewahan dan kekuasaan, warisan turun-temurun yang tak ternilai harganya. Para pengawal istana yang biasanya sigap dan perkasa, kini terlihat panik dan mondar-mandir tak tentu arah. Bau minyak gaharu yang biasanya menenangkan, pagi itu terasa bercampur dengan aroma ketegangan. Sultan Harun al-Rashid dengan wajah merah padam dan sorot mata tajam mengumumkan hadiah besar bagi siapa saja yang berhasil menemukan kembali sandal emasnya. Kabar hilangnya sandal emas itu menyebar ke seluruh penjuru kota Baghdad secepat kilat. Dari pasar yang ramai hingga kedai kopi yang penuh tawa, semua orang membicarakan misteri yang tak terpecahkan ini. Desas-desus mulai beredar, ada yang menuduh pelayan, ada yang menunjuk jari pada pedagang asing, bahkan ada yang berbisik tentang sihir gelap. Namun, di tengah keramaian itu, satu nama mencuat dari bisikan-bisikan warga, Abu Nawas. Bukan karena ia dicurigai, melainkan karena kecerdikan dan akalnya yang tak terduga seringkali menjadi kunci dalam memecahkan masalah yang paling rumit sekalipun. Warga berharap entah bagaimana Abu Nawas bisa membawa kembali sandal emas yang hilang itu. Di sudut kota, di rumahnya yang sederhana namun penuh buku dan coretan ide, Abu Nawas sedang asyik merenung, ditemani secangkir kopi pahit. Ia telah mendengar kabar tentang kegemparan di istana. Sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya, bukan senyum licik, melainkan senyum seseorang yang mencium aroma sebuah teka-teki menarik. Sandal emas ya? Gumamnya pada diri sendiri sambil mengelus jenggot tipisnya. Pasti ada cerita di baliknya. Dan seperti biasa, cerita itu tidak akan sesederhana kelihatannya. Abu Nawas bangkit dari duduknya, mengenakan sorban khasnya, dan melangkah keluar, siap untuk menghadapi misteri yang menantinya. Tak lama setelah kabar hilangnya sandal emas menyebar, utusan Sultan tiba di kediaman Abu Nawas. Mereka membawa perintah langsung dari Khalifah. Abu Nawas harus segera menghadap. Di istana, ketegangan terasa begitu pekat, bahkan udara pun seolah enggan bergerak. Sultan Harun al-Rashid duduk di singgasananya, tatapannya menyapu setiap sudut ruangan, mencari jawaban yang tak kunjung datang. Abu Nawas, seru Sultan dengan suara menggelegar. Apakah kau sudah mendengar kabar buruk ini? Sandal emasku, pusaka berharga yang tak ternilai, telah hilang. Abu Nawas membungkuk hormat, namun wajahnya tetap tenang. Seolah masalah sebesar ini tak menggoyahkan sedikit pun ketenangannya. Sultan kemudian menjelaskan detail hilangnya sandal itu. Ia meletakkannya di samping tempat tidurnya sebelum tidur. Dan paginya, benda berharga itu lenyap tak berbekas. Tidak ada tanda-tanda pencurian, tidak ada jendela yang terbuka. Seolah sandal itu menguap begitu saja ke udara. Para pengawal telah mencari ke seluruh pelosok istana, namun hasilnya nihil. Kami telah memeriksa setiap sudut istana, setiap pelayan, bahkan setiap tikus yang berkeliaran di dalamnya, kata Wazir Agung yang mendampingi Sultan dengan nada putus asa. Kami bahkan tidak menemukan sepercik jejak sekalipun. Ini seperti sihir. Abu Nawas mengangguk-angguk, mendengarkan dengan saksama. Matanya sesekali melirik ke arah pengawal yang berjaga, kemudian ke sudut-sudut ruangan, seolah mencari sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Setelah Sultan selesai berbicara,
Abu Nawas meminta izin untuk berkeliling istana dan memeriksa tempat kejadian sendiri. "Hamba akan mencari petunjuk Paduka," kata Abu Nawas dengan tenang. "Namun hamba mohon, jangan terlalu cepat menuduh siapapun. Terkadang kebenaran tersembunyi di tempat yang paling tidak terduga." Dan seringkali ia berbentuk sesuatu yang konyol. Wazir Agung dan beberapa pengawal saling pandang, sedikit curiga dengan perkataan terakhir Abu Nawas. Abu Nawas memulai penyelidikannya dengan cara yang tak biasa. Ia tidak langsung mencari jejak kaki atau sidik jari seperti pengawal lainnya. Ia justru pergi ke dapur istana, mencicipi beberapa hidangan, dan mengobrol santai dengan para koki. Para koki yang awalnya tegang, perlahan mulai rileks dan menceritakan rutinitas mereka, termasuk kebiasaan beberapa pejabat istana. Dari percakapan itu, Abu Nawas mendapat informasi menarik. Ternyata ada salah satu penjaga malam yang memiliki kebiasaan aneh, yaitu sering terlihat membawa wadah air ke sebuah ruangan terpencil di belakang istana, bahkan di tengah malam buta. Ini adalah kebiasaan yang tidak pernah dilihat sebelumnya oleh para koki. Setelah dari dapur, Abu Nawas berkeliling ke taman istana. Ia bukan melihat bunga atau pohon, melainkan memperhatikan kelembaban tanah, arah angin, dan bahkan serangga yang berterbangan. Ia berhenti di dekat sebuah kolam kecil, memperhatikan pantulan bayangan di air. Ia kemudian berjalan ke arah pagar belakang istana, tempat yang jarang dilalui orang. Di sana, ia menemukan beberapa jejak kaki yang samar, berbeda dari jejak kaki pengawal istana. Jejak itu kecil, namun cukup dalam, seolah pemiliknya membawa beban. Jejak itu mengarah keluar pagar, menuju sebuah jalan setapak yang jarang dilalui, ke arah perkampungan warga, yang kebetulan berdekatan dengan rumah Abu Nawas. Abu Nawas kembali ke hadapan Sultan. Wajahnya masih tenang, namun sorot matanya menunjukkan sesuatu yang menarik. "Paduka," katanya, "hamba telah menemukan beberapa petunjuk. Namun, hamba membutuhkan waktu dan sedikit bantuan dari Paduka untuk menguji hipotesis hamba." Sultan, yang sudah mulai putus asa, mengizinkan Abu Nawas melakukan apapun yang ia anggap perlu. "Pertama," kata Abu Nawas, "hamba ingin Paduka memerintahkan semua pengawal untuk berjalan kaki dengan alas kaki mereka saat berjaga. Kedua, hamba ingin seluruh istana, termasuk Paduka, untuk makan hidangan sederhana malam ini. Dan ketiga, hamba ingin semua orang tidak mengunci pintu rumah mereka malam ini." Sultan dan Wazir Agung saling pandang, bingung dengan permintaan Abu Nawas yang tak masuk akal itu. Malam itu seluruh istana diselimuti kebingungan. Perintah aneh dari Sultan atas saran Abu Nawas membuat semua orang bertanya-tanya. Para pengawal berjalan mondar-mandir dengan alas kaki mereka, menimbulkan suara langkah yang berisik. Meja makan Sultan yang biasanya penuh hidangan mewah, kini hanya tersaji roti gandum dan sup sayuran, jauh dari kebiasaan. Namun, perintah yang paling membingungkan adalah larangan mengunci pintu rumah. Bagaimana mungkin istana yang dihuni oleh harta benda tak terhingga dibiarkan tanpa pengamanan maksimal? Para pengawal gelisah, Wazir Agung bolak-balik memeriksa kunci, sementara Sultan sendiri merasa cemas meskipun ia mencoba mempercayai Abu Nawas. Abu Nawas di sisi lain tampak sangat tenang. Ia duduk di teras rumahnya menikmati keheningan malam yang sesekali dipecahkan oleh suara jangkrik. Ia sama sekali tidak terlihat sedang memikirkan sandal emas yang hilang, apalagi merencanakan sesuatu yang rumit. Ia seolah sedang menunggu sesuatu, dengan sabar, seperti seorang nelayan yang menunggu ikannya menyambar umpan. Sebuah ide gila namun brilian
telah terlintas di benaknya. Ia yakin bahwa keanehan yang terjadi di istana bukan sekadar pencurian biasa, melainkan sebuah rencana yang melibatkan sesuatu yang lebih dari sekadar nilai materi. Ia percaya bahwa pelaku akan melakukan kesalahan, dan malam ini adalah saatnya. Saat tengah malam tiba, sebagian besar penghuni istana sudah terlelap, meskipun dengan perasaan gelisah. Hanya beberapa pengawal yang masih berjaga, dengan mata yang sudah mulai sayu. Abu Nawas di rumahnya masih terjaga. Ia bahkan sengaja menyalakan lentera kecil di dekat jendela, seolah-olah ia sedang membaca atau menulis. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki yang familiar, bukan dari arah istana, melainkan dari jalan setapak di belakang rumahnya. Suara itu begitu samar, namun cukup jelas untuk ditangkap oleh telinga Abu Nawas. Ia tersenyum tipis, rencananya tampaknya berjalan sesuai dugaan. Dengan hati-hati, Abu Nawas mengintip dari balik tirai jendelanya. Di bawah sinar rembulan yang samar, ia melihat sesosok bayangan berjalan tergesa-gesa di jalan setapak. Sosok itu membawa sesuatu yang berat di bahunya, sebuah karung yang tampak menggembung. Arah tujuannya bukan ke istana, melainkan ke sebuah gubuk reot yang terletak agak jauh dari rumah Abu Nawas. Yang membuat Abu Nawas semakin yakin adalah cara sosok itu berjalan. Langkahnya pincang, seolah ada yang tidak beres dengan alas kakinya. Sosok itu sesekali berhenti, melihat ke sekeliling, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Ini adalah gerakan seorang pencuri, namun bukan pencuri biasa. Abu Nawas memutuskan untuk mengikuti sosok itu, namun dengan jarak yang aman. Ia berjalan dengan sangat hati-hati, menghindari ranting kering dan bebatuan yang bisa menimbulkan suara. Ia melihat sosok itu masuk ke dalam gubuk reot yang ternyata adalah tempat tinggal salah satu pelayan istana yang dikenal karena sifatnya yang sangat hemat dan suka menimbun barang bekas. Jadi, ini dia pelakunya, bisik Abu Nawas pada dirinya sendiri, menyeringai. Ia sudah bisa menebak siapa pelakunya, namun ia masih belum mengerti motif di balik pencurian sandal emas Sultan. Ada sesuatu yang janggal dari keseluruhan peristiwa ini. Abu Nawas menunggu di luar gubuk selama beberapa saat. Ia mendengar suara-suara aneh dari dalam, seperti suara benda-benda berat yang dipindahkan dan bisikan-bisikan pelan. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh pelayan itu di dalam gubuk reotnya. Dengan berani, Abu Nawas mendekati gubuk dan mengintip dari celah dinding yang sedikit terbuka. Ia melihat pemandangan yang tak terduga, yang membuatnya hampir tertawa terbahak-bahak. Ternyata, sandal emas Sultan memang ada di sana, namun bukan seperti yang ia bayangkan. Di dalam gubuk reot itu, pelayan bernama Musa tampak sibuk. Di depannya tergeletak sandal emas Sultan yang hilang. Namun Musa tidak sedang menyembunyikannya atau menjualnya. Ia justru sedang mencoba melepaskan setiap permata dan berlian dari sandal itu dengan susah payah menggunakan alat seadanya, seperti pahat kecil dan palu. Di sampingnya ada tumpukan sepatu dan sandal tua yang sudah tidak terpakai, dan di sanalah letak keganjilan yang ditemukan Abu Nawas. Bukan hanya Musa yang pincang, tapi juga sandal emas itu. Salah satu bagian haknya sedikit patah, membuat pemakainya berjalan tidak nyaman. Dan itulah yang membuat Musa nekat memperbaiki sandal itu. Musa ternyata adalah seorang yang terobsesi dengan barang-barang yang tidak sempurna. Ia memiliki kebiasaan mengumpulkan barang-barang rusak atau cacat dengan keyakinan bahwa ia bisa memperbaikinya dan membuatnya sempurna kembali. Ia telah mendengar keluhan Sultan tentang sedikit ketidaknyamanan pada sandal emas itu. Dan sebagai pelayan yang sangat setia,
Ia merasa bertanggung jawab untuk memperbaikinya sendiri. Bagaimana mungkin Paduka bisa mengenakan sandal yang tidak nyaman ini? Gumam Musa pada dirinya sendiri sambil bersusah payah melepaskan permata. Aku akan membuatnya sempurna lagi. Ini adalah tugasku sebagai pelayan yang baik. Ironisnya, tindakan baik Musa justru menimbulkan kegemparan di seluruh Baghdad. Abu Nawas akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam gubuk. Musa terlonjak kaget saat melihat Abu Nawas berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat pasi, mengira ia telah tertangkap basah sebagai pencuri. Ia mencoba menyembunyikan sandal emas di belakang tubuhnya, namun usahanya sia-sia. "Musa," kata Abu Nawas dengan senyum geli, "jadi ini yang kau lakukan? Memperbaiki sandal emas Sultan dengan cara membongkarnya?" Musa menundukkan kepala, malu. Ia menjelaskan niatnya, dan Abu Nawas tidak bisa menahan tawa. Ia kemudian menjelaskan kepada Musa bahwa tindakannya justru membuat Sultan panik dan seluruh istana gempar. Keesokan paginya, Abu Nawas membawa Musa dan sandal emas yang sudah tercerai-berai permata-permatanya ke hadapan Sultan. Sultan Harun al-Rashid yang masih diliputi kecemasan terkejut melihat sandal kesayangannya dalam kondisi seperti itu. Kemarahan mulai membuncah di wajahnya, namun Abu Nawas dengan sigap menjelaskan semuanya. Ia menceritakan obsesi Musa terhadap barang-barang yang tidak sempurna, keinginannya untuk memperbaiki sandal emas Sultan, dan bagaimana ia bahkan mencoba melepaskan setiap permata agar bisa meratakan bagian yang patah. Sultan yang awalnya marah perlahan mulai mengerti dan kemudian tidak bisa menahan tawanya. Wazir Agung dan para pengawal pun ikut tertawa terbahak-bahak. "Jadi, bukan pencuri yang mencuri sandal emasku, melainkan pelayan setia yang terlalu bersemangat untuk memperbaikinya?" kata Sultan sambil tertawa. "Ini sungguh konyol, tapi setidaknya sandal emasku ditemukan, meskipun dalam keadaan direparasi." Sultan kemudian memaafkan Musa dan bahkan memberinya hadiah kecil karena niat baiknya, meskipun caranya sangat salah. Abu Nawas seperti biasa dielu-elukan. Ia berhasil memecahkan misteri yang membingungkan seluruh istana, bukan dengan kekuatan atau ancaman, melainkan dengan kecerdikan dan pemahaman akan sifat manusia yang terkadang aneh dan lucu. Namun, ia tidak mengambil hadiah yang dijanjikan Sultan. "Hamba hanya butuh cerita baru untuk mengisi malam-malam hamba, Paduka," kata Abu Nawas sambil tersenyum. Dan cerita tentang sandal emas yang diperbaiki dengan cara dibongkar ini akan menjadi cerita yang sangat lucu untuk diceritakan di kedai kopi. Sultan dan Wazir Agung tersenyum, menyadari bahwa Abu Nawas memang tak butuh materi, melainkan tantangan dan kelucuan. Kabar tentang misteri sandal emas yang hilang, yang ternyata disebabkan oleh obsesi seorang pelayan, menyebar ke seluruh Baghdad. Masyarakat tertawa geli, dan cerita itu menjadi salah satu kisah paling lucu yang pernah terjadi di istana. Dan Abu Nawas seperti biasa, kembali ke rumahnya siap untuk tantangan dan kekonyolan berikutnya yang mungkin menantinya di Baghdad yang selalu penuh kejutan